Halo semuanya, sekedar info. Berita hangat yang mungkin sudah mulai tenggelam, kita bakal bahas topik yang super seru dan pasti bikin penasaran. Redenominasi? Apa itu redenominasi? Gampangnya, ini wacana untuk menyederhanakan mata uang kita. Jadi, 3 angka 0 di belakang bakal dihilangkan. Misalnya, uang Rp100.000 yang sekarang kita pegang, nanti nilainya jadi Rp100 aja. Begitu juga harga barang. Secangkir kopi yang harganya Rp25.000, nanti jadi Rp25. Kelihatannya keren kan? Lebih simpel dan efisien. Wacana ini sebenarnya bukan barang baru. Udah dari bertahun-tahun lalu digulirkan, tapi selalu tenggelam lagi. Nah, baru-baru ini, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Pak Purbayayudi Sadewa, kembali menyuarakan ide ini. Menurut beliau, ini penting untuk meningkatkan martabat rupiah dan menyederhanakan pencatatan keuangan. Bayangin aja, kalau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat jadi sekitar Rp15 per dolar, bukan lagi Rp15.000. Secara psikologis, ini bisa bikin kita lebih bangga dengan mata uang sendiri. Negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah lama melakukan ini. Dan sukses. Pulumilah kita jadi terlihat lebih berharga di mata dunia. Tapi, tunggu dulu. Prosesnya ternyata nggak segampang membalikkan telapak tangan. Ini proyek raksasa yang butuh persiapan super matang. Bank Indonesia sendiri pernah memperkirakan butuh waktu minimal 7-10 tahun untuk transisi. Kenapa selama itu? Pertama, biaya cetak uang baru itu nggak murah. Diperkirakan bisa mencapai 3-5 triliun rupiah. Itu baru biaya cetaknya aja loh. Belum lagi biaya untuk mengganti atau menyesuaikan ratusan ribu mesin ATM di seluruh Indonesia. Jutaan mesin EDC di kasir-kasir toko. Dan yang paling penting, biaya sosialisasi ke lebih dari 278 juta penduduk Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Semua orang harus paham perubahan ini, supaya nggak ada kepanikan atau kebingungan massal. Kita bisa belajar dari pengalaman negara lain. Turki misalnya, sukses melakukan redenominasi pada tahun 2005 dengan menghilangkan 6 angka 0 dari mata uangnya, lira. Tapi prosesnya butuh waktu bertahun-tahun dan stabilitas ekonomi yang kuat. Ada juga contoh gagal seperti Korea Selatan di tahun 1962, yang redenominasinya kurang persiapan sehingga menimbulkan kekacauan. Kunci suksesnya adalah timing yang tepat. Redenominasi harus dilakukan saat kondisi ekonomi negara stabil, inflasi terkendali, dan pertumbuhan ekonomi positif. Kalau dilakukan saat ekonomi lagi goyang, risikonya justru bisa memicu hyperinflasi dan ketidakpercayaan publik. Nah, ini bagian yang paling menarik. Di balik perdebatan soal biaya dan teknis, ada satu kelompok yang katanya paling ketar-ketir kalau redenominasi ini benar-benar terjadi. Siapa mereka? Para koruptor dan pelaku pencucian uang. Bayangin aja, mereka yang menimbun uang tunai miliaran, bahkan triliunan rupiah di brankas, di bawah kasur, atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya. Kalau redenominasi diberlakukan, pemerintah pasti akan menetapkan batas waktu untuk menukarkan uang lama ke uang baru. Kalau lewat dari batas waktu itu, uang lama mereka bisa jadi nggak laku lagi, alias hangus. Mereka juga nggak bisa sembarangan datang ke bank bawa uang sekarung untuk ditukar, karena pasti akan dicurigai dan ditanya asal-usul uangnya. Ini bisa jadi jurus sakti untuk membongkar harta haram yang selama ini disembunyikan. Banyak yang menduga perlawanan terhadap wacana redenominasi selama ini salah satunya datang dari tangan-tangan tak terlihat yang takut kekayaannya terbongkar. Jadi, apa kesimpulannya? Redenominasi rupiah ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, kalau berhasil, manfaatnya besar sekali. Transaksi jadi lebih efisien. Pencatatan akuntansi lebih sederhana, psikologis bangsa terangkat, dan bahkan bisa jadi alat untuk memerangi korupsi. Rupiah kita bisa lebih dihargai di panggung internasional. Tapi di sisi lain, risikonya juga nggak main-main. Butuh biaya super besar, persiapan yang sangat lama, dan kondisi ekonomi yang super stabil. Salah langkah sedikit saja, dampaknya bisa fatal bagi perekonomian negara. Pemerintah dan Bank Indonesia sampai saat ini belum memberikan sinyal resmi untuk memulai proses ini. Tapi dengan kembali diangkatnya isu ini,
Perdebatan pasti akan semakin panas menjelang tahun ke-2026. Menurut kalian, gimana? Apakah Indonesia sudah siap untuk punya rupiah baru? Apa untung ruginya menurut versi kalian? Coba deh, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa like video supaya nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya dari kita. Dan subscribe ini kalau kalian suka dengan pembahasannya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.